Tuhan Yesus itu baik, amin. Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak uang saudara. Coba yang bangga punya Yesus bisa lambaikan tangannya saudara dulu. Oh haleluya, kalau nggak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Kasih senyum yang terbaik. Bilang malam ini kamu kelihatan lebih awet muda. Bilang saudara, yuk malam ini kamu kelihatan lebih awet muda saudara ya. Minimal 5 orang Bapak Ibu ya. Biar ibadahnya lumayan lama hari ini. Udah semua salamannya saya kasih waktu. Saya tungguin saudara di tempat ini, puji Tuhan. Biasanya ibu-ibu kalau salaman sambil ngobrol dulu, apa kabar, gimana sekolah tadi, gimana anak. Udah salamannya saudara. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Terima kasih untuk undangannya. Terima kasih Ibu Elisa untuk kepercayaannya dan seluruh jemaat Tuhan. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Kayaknya saudara walaupun belum kenal udah mulai sayang sama saya saudara ya. Perkenalkan nama saya Pendeta Gideon Simanjuntak. Dari namanya saudara tahu kalau saya keturunan pejabat Bapak Ibu ya. Pejabat itu bukan pejabat negara tapi peranakan Jawa dan Batak. Mama saya orang Jawa, Jogja, papa saya orang Batak. Istri saya 1, anak saya 2. Ya ibu-ibu jangan ditukar, bisa bahaya perang dunia. Dan hari ini kita akan belajar sedikit cerita. Saya pernah jadi misionaris di kota Makassar 6 bulan ibu-ibu di tempat ini. Saya pernah jadi misionaris 6 bulan di kota Makassar waktu saya memulai sebuah pelayanan di sebuah gereja lama saya, Bapak Ibu-ibu di tempat ini. Setiap hari makannya sop saudara Bapak Ibu ya. Kenapa sop saudara? Karena dalam Kristus kita bersaudara ya saudara ya. Lebih tepatnya gak ada duit ibu-ibu. Mari kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Boleh bilang kiri kanan ibu-ibu, bilang kamu pasti diberkati. Bilang dulu saudara. Bilang sama yang baru ngomong kalau kamu gak tidur, bilang saudara. Haleluya. Yuk, hari kita akan belajar. Saya beri tema khotbah pada hari ini. Tema khotbahnya adalah Tuhan tak pernah tertidur. Tuhan tak pernah tertidur. Atau bahasa Jawanya Gusti ora sare. Bilang sama-sama, bilang sama saya, Tuhan gak pernah tidur. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak pernah terlelap. Yuk kita lihat Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Sekali lagi yuk biar ramai gereja ini. Kita kasih tepuk tangan dulu dong di atas kepala Bapak Ibu, Ibu semua. Sama-sama bilang sama saya pasti diberkati. Yuk mantap ibu-ibu, kita baca yuk 2 ayat ini. 3, 2, ya, ia tak akan membiarkan apa? Kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak apa? Tertidur penjaga Israel. Di zaman The Message, He won't let you stumble. Your guardian God won't fall asleep. Not on your life, Israel guardian will never doze or sleep. Kenapa Alkitab menyebut Tuhan penjagamu tidak akan terlelap. Di dunia yang bergerak begitu cepat ini ibu-ibu. Di dunia yang dimana kita nggak tahu siapa teman, siapa kawan, siapa musuh. Ada orang yang berpenampilan seperti teman tetapi menusuk dari belakang. Betul apa betul? Ada orang yang kelihatannya mendukung tapi dia di belakang menyusun rencana untuk menjatuhkan kita. Hari ini firman Tuhannya mengatakan Tuhan tidak pernah tidur. Apakah ini kabar baik bagi para wanita di YS di kota Makassar? Bahwa Tuhan tidak pernah apa ibu-ibu? Ada isu katanya mega trust di Indonesia. Akan terjadi yang namanya gempa bumi yang besar. Bagi saya ketakutan itu hanya milik mereka yang Tuhannya bukan Yesus. Katakan amin. Karena kalau Tuhannya Yesus, Mazmur 91 mengatakan saudara dan saya aman dalam lindungan Tuhan. Katakan yes. Orang boleh bilang ekonomi apapun. Orang boleh ketakutan keadaan politik. Orang boleh ketakutan siapa presidennya. Orang boleh ketakutan siapa wali kotanya. Orang boleh ketakutan siapa bosnya. Itu menjadi bagian bagi mereka yang Tuhannya bukan Yesus. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya Yesus namanya. Oleh karena itu harusnya orang Kristen adalah orang yang paling percaya diri di muka bumi. Gusti ora sare. Tuhan gak pernah tidur. Kalau bapak ibu, kalau ibu-ibu ngerti beberapa tahun yang lalu ada seorang pejabat politik yang diperlakukan tidak adil di bangsa ini. Dan dia dipenjara karena kasus yang penistaan itu ibu-ibu. Dan dalam suratnya ditulis di paling bawah ditulisnya apa ibu-ibu? Ini ada orang halo shalom. Tulisannya apa? Gusti ora sare. Ini orang Batak sosok Jawa. Gusti ora sare. Tuhan tidak tertidur. Orang boleh jahat sama saudara bu. Dengar baik, Tuhan gak tidur. Orang boleh merancangkan yang buruk sama ibu-ibu. Dengar baik, Tuhan gak tidur. Suamimu boleh gak memperhatikan perbuatanmu. Dengar baik, Tuhan gak tidur. Hari ini saudara boleh menghadapi apapun. Orang boleh jahat, orang besar boleh tekan saudara. Orang hebat boleh tekan saudara. Dengar perkataan saya malam ini. Tuhan tidak tertidur. Apa yang kau takuti? Isunya bukan siapa musuhmu bu. Tapi isunya kau berjalan dengan siapa. Musuhmu boleh orang kecil. Tapi kalau engkau tidak disertai Tuhan, habis kamu. Musuhmu boleh orang berkuasa. Tapi kalau Tuhan di pihak saudara, engkau lebih daripada pemenang. Ini kayaknya ibu-ibu kurang semangat atau gimana nih ibu-ibu nih? Belum dapat bulanan dari suami ya? Ayo dong biar ramai gereja ini, kasih tepuk tangan dulu dong yang luar biasa. Tadi saya lihat di depan ibu-ibu ada spanduk gede. Itu KKR doa malam jam 7, Pendeta Gideon. Itu ganteng sekali mukanya di situ ibu-ibu.
Kalau nggak suka jangan muntah ibu-ibu. Nah hari ini kita akan belajar. Apa faedahnya, apa manfaatnya dari kebenaran Tuhan tidak pernah tertidur. YHS tempat ini, saudara siap diberkati? Bu, berapapun kau yang hadir, fokus aja sama firman. Dengar aja sama firman. Agar pulang sesuatu yang hebat terjadi sama kamu. Amin. Sesuatu yang dahsyat terjadi sama kamu. Agar pulang saudara yang tidak punya duit, pulang. Tetap tidak punya duit. Tapi punya sukacita. Loh, sukacita itu mahal loh. Sukacita itu apa ibu-ibu? Mahal, saya tahu ibu-ibu berharap kan pulang punya duit kan. Itu saya bikin namanya. Makanya ketika Petrus berjalan di Serambi Salomo, dia ada orang minta-minta sama Petrus. Apa Petrus bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi demi nama Yesus, bangkitlah, angkat tilammu dan nama Yesus lebih mahal dari emas dan perak. Jadi kalau saudara punya Yesus, saudara orang paling bahagia di muka bumi. Saya berapa tahun yang lalu doain seorang crazy rich Surabaya. Gak usah sebut namanya, gak enak. Ini benar-benar crazy rich, bukan orang gila, benar-benar super kaya. Saya doain rumahnya ibu-ibu, saudara mau tahu ibu berapa doainnya? 2 jam. Saya urapi rumahnya 2 jam. Tempat ini penuh. MC dari mulai semangat sampai lemes. Tempat ini. 2 jam gak berhenti-berhenti diurapin. Tempat ini. Rumahnya ada kebun binatang. Ini binatangnya beneran. Ibu-ibu juga punya kan kebun binatang di rumah. Tikus, kecoa. Ini benar-benar kebun binatang. Pembantunya bu. Mau tahu berapa bu? 29. Rumahnya saya doain 2 jam lebih. Rumah ibu paling saya doain 2 menit udah habis. Itu pun termasuk halaman tetangga. 2 jam lebih. Mobilnya ampun. Saya ngomong sama yang dampingin saya sebelum. Gila ini orang kaya banget. 8 tikungan, 9 belokan, 10 putar balik kekayaannya. Saya pikir. Enggak, saya ngomong gitu. Saya pikir ini orang paling bahagia di muka bumi. Saya kalau disitu Tuhan hukum perkataan saya. Ketika ketemu, keluar poponya, orang keturunan Tionghoa. Dia bilang sama saya, Pak Pendeta, saya gak bisa tidur tiap malam. Saya iri sama tukang becak di depan yang cuma taruh anduk langsung tidur. Kalau dia gak bisa tidur, saya bingung. Kalau saudara gak bisa tidur, saya paham. Karena kan banyak utangmu kan. Mungkin kok gak bisa tidur gitu. Jadi berkat ukurannya bukan uang. Gak ada yang ngamen nih. Maunya uang ya. Berkat ukurannya bukan damai sejahtera. Saya berdoa jemaat wanita YHS malam ini engkau diberkati Tuhan. Amin. Yuk sama-sama angkat tangan, sama-sama ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, aku percaya bersama Yesus aku diberkati seperti gelombang laut, tidak putus-putusnya. Aku naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Apa yang kukerjakan diberkati berhasil. Semua yang percaya katakan. Dan kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Yang pertama, kebenaran apa ketika kita bicara Gusti Orasare, Tuhan tidak tertidur. Yang pertama kita cepat saja. Yang pertama adalah ingatlah ada Tuhan yang selalu melihat. Colek kiri kanan saudara bilang Tuhan selalu melihat bos. Amin. Tuhan selalu apa? Melihat, ingatlah apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai di kemudian hari. Saya percaya dalam kekristenan memang tidak ada yang namanya hukum karma. Tapi hukum tabur tuai saya percaya itu ada. Hukum karma berbeda dengan hukum tabur tuai. It's totally different. Tapi saya mau bilang sama saudara, ingat apa yang saudara lakukan Tuhan selalu melihat. Kalau di bumi ada CCTV, di surga ada CCTV yang lebih canggih lagi. Yang setuju bilang amin. Kalau di bumi ada CCTV yang selalu melihat di perbuatan kita di surga. Ada CCTV yang lebih canggih lagi. Ingat, ada Tuhan yang selalu melihat. Tuhan gak tidur. Kalau saudara mungkin berkata, Pak Pendeta, kok kalau begitu ada orang jahat, kok hidupnya oke-oke aja. Pak Pendeta, kok ada orang yang curang, tapi kok hidupnya sukses. Pak Pendeta, kok ada orang yang penuh dosa, tapi malah kaya bahagia. Pak Pendeta, kok ada orang yang zina jalan, nipu jalan, bohong jalan. Kok malah makin kaya sih Pak Pendeta. Katanya Tuhan melihat, katanya Tuhan memperhatikan. Kok Tuhan kayaknya diam aja. Dengar baik perkataan saya, Gideon 1 ayat 2. Itu harusnya lucu ibu-ibu. Dengar baik perkataan saya. Kalau ada orang jahat dan masih jahat tapi berhasil, itu bukan karena Tuhan gak adil. Tapi karena apa ibu-ibu? Karena tuaiannya belum matang. Tuhan masih sayang sama orang itu. Masih dikasih kesempatan orang itu. Memang kita kan berharap kalau ada orang jahat kita doain kan. Cepat-cepat mati gitu kan. Pak saya sih doain Pak biar dia cepat-cepat apa? Diberkati cepat-cepat mati Pak.
Tapi ingat, Gusti ora sare, kebenaran yang pertama, Tuhan tidak sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak tertidur. Alkitab mengatakan bahwa sepasti adanya siang dan malam, begitu juga dengan yang namanya tabur tuai. Bu, Pak, tabur yang baik. Yang setuju bilang amin. Tabur yang apa? Yang baik. Hidup ini bukan soal kita doang. Alkitab mengatakan keturunan orang benar, gagah perkasa. Ada orang tua yang hidupnya jahat banget. Dia pikir hidup gua. Dia lupa kalau anaknya akan menanggung buahnya nanti. Dia lupa kalau anaknya, kalau bapaknya, ibunya gak bertobat. Anaknya bisa mengalami yang namanya kutuk keturunan. Puji Tuhan. Ada kasih karunia. Yang setuju bilang amin. Tapi kalau orang gak ngerti gimana? Kalau orang gak paham gimana? Para orang tua jangan egois. Mari orang tua hidup baik hari-hari ini. Yang lalu biarlah berlalu, yang setuju bilang amin. Yang lalu udahlah, lupain. Lupain, dosamu sudah diampuni oleh Tuhan, yang setuju bilang amin. Tapi jangan buat dosa lagi dong. Mari tabur yang, sama-sama bilang sama saya harus tabur yang baik. Kurang semangat, saya harus tabur yang baik. Amin. Kalau saudara tabur yang baik, satu hari kelak buah itu matang. Dan ketika buah itu matang, engkau akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Saya, mama saya, Bu, Pak, kami tuh 8 bersaudara, tapi 2 meninggal. Saya anak paling kecil. Jadi dipanggilnya bontot di rumah. Mama itu ditinggalin papa, saya umur 6 tahun. Kecil saya tiap hari jualan koran di lampu merah Mampang. Kalau ibu-ibu tahu Mampang, di samping lapangan Losari. Ini kayaknya belum pada dapat uang dari suaminya, jadi pada diam semua nih. Tiap hari pagi jualan koran di lampu merah Mampang, Bu. Sorenya jualan es, karena saya sekolah siang. Mama saya walaupun dijahatin sama sekretaris papa saya yang pergi ninggalin, ambil papa saya, pergi dengan semua kekayaannya. Suatu hari mama saya bilang sama saya, sama anak-anak, jangan balas. Sampai suatu hari saya nggak pernah lupa orang yang ngambil sekretaris papa saya, papa saya anaknya sakit. Dan saya nggak pernah lupa, mama saya telepon saya, bontot doain. Saya walaupun pendeta, tapi kan masih napak kakinya di bumi. Saya bilang sama mama saya, mah ampunin, udah bontot ampunin. Tapi doain, nggak bisa. Ibu-ibu mau tahu nggak apa jawaban mama saya? Kalau kamu nggak bisa ngampunin, berhenti jadi pendeta. Bu, saya tahu orang mungkin jahat sama ibu. Saya tahu mungkin ada orang yang udah ibu tolong, tapi tusuk dari belakang. Saya tahu mungkin hari ini ibu sedang kecewa. Ada orang yang ibu baikin, tapi jahatin ibu. Tapi dengar perkataan saya, jangan balas. Wah, tapi ada 3 hal dalam hidup ini yang kita nggak boleh sentuh. Berapa hal ibu-ibu? Ada 3 hal yang dalam hidup ini yang ibu-ibu gak boleh sentuh. Yang pertama, kemuliaan Tuhan. Jangan pernah sentuh. Kalau ibu-ibu diberkati Tuhan, kembalikan sama Tuhan. Yang kedua yang kita gak boleh sentuh adalah miliknya Tuhan. Apa itu? Perpuluhan, persembahan itu belong to God. Yang setuju bilang amin. Jangan pernah disentuh, itu milik Tuhan. Yang ketiga yang kita gak boleh sentuh dalam hidup ini, yang ketiga adalah Diam-diam aja ibu-ibu di sini. Pembalasan. Bilang kiri kanan, jangan balas ya jeng. Bilang aja, jangan balas ya jeng. Amin. Saya tahu ibu-ibu kan, saya tahu lah ibu-ibu di mana-mana, di Makassar, di Jakarta sama lah. Nggak beda lah, lihat orang nih teman kita nih, kita tahu dia ngomongin kita. Tapi kalau ketemu gitu kan, apa kabar? Makin cantik deh. Dalam hati kita kan, setan ini perempuan. Padahal dia ngomongin gue di belakang, mau gue jambak rambutnya. Tapi ingat perkataan pendeta malam ini. Jangan balas. Ucap berkat. Gampang apa susah? Coba yang bilang gampang maju ke depan sini. Susah. Yang pertama kebenaran apa yang bisa kita pelajari dari Tuhan tidak tertidur. Yang pertama adalah ingat Tuhan tidak pernah tidur. Ingat Tuhan selalu apa? Melihat. Ada kisah di dunia. Ada namanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu tahu ada seorang mahasiswa kedokteran yang kelaparan. Dia masuk ke sebuah tempat tinggal, menawarkan barangnya, ditawarin, nggak ada yang beli. Sampai di suatu ketika ada seorang perempuan muda, dia ketok di pintu, dibuka pintunya. Ditawarin barangnya, perempuan muda ini bilang, oh enggak, saya nggak mau beli. Tapi masuk dokter ini melihat di dalam ada yang namanya susu sama roti. Ada namanya apa Bapak Ibu? Susu dan roti. Dia lihat perempuan ini yang buka pintu kasihan. Dia bilang lapar ya. Ini makan aja susu sama rotinya. Susunya diminum, rotinya dimakan. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian dia udah lupa. Dan perempuan ini sakit. Mengalami sakit yang cukup parah. Pergi ke berbagai macam dokter, nggak ada yang bisa menyembuhkan. Sampai harus pergi ke kota besar, ini true story. Nanti saya akan tampilkan gambarnya. Pergi ke sebuah kota besar, dia dilayani, diobati oleh dokter ini. Dan ketika udah disembuhkan, ketika keluar billing statementnya, udah deg-degan. Karena bayar pakai apa? Tapi yang menarik, tulisan di bawahnya, di billing statementnya, di kwitansinya, sudah dibayar dengan segelas susu. Apa maksudnya? Ada gambar ya, boleh kita tolong tampilkan pemegang
badminton. Ini dia. True story. Dulu dia berbuat baik. Puluhan tahun kemudian. Taburannya. Ketemu sama dia. Tuhan tuh lucu. Kita tolong A. Kadang-kadang yang balas bukan A. Tapi nggak tahu gimana. Berapa tahun kemudian kita punya masalah. Tuhan pakai orang lain. Yang setuju bilang amin. Makanya terus jadi orang baik. Terus tabur yang baik. Orang bales nggak bales biarin. Tuhan tidak pernah tertidur. Ayo kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang pertama Tuhan melihat. Sama-sama bilang sama saya Tuhan melihat. Yang kedua, kebenaran apa yang bisa kita bagikan ketika kita bicara mengenai Tuhan itu melihat. Yang kedua, Tuhan tidak melihat. Yang kedua yang bisa kita bagikan adalah ingatlah ada Tuhan yang maha adil. Sama-sama bilang sama saya Tuhan yang maha adil. Tuhan gak pernah tidur, Bu. Tuhan gak pernah tidur, Pak. Tuhan gak pernah tidur anak-anak muda. Tuhan gak pernah tidur semua pelayan Tuhan. Ingat, dengar perkataan saya hari ini. I speak to your spirit. Saya ngomong sama roh saudara. Bahwa semua perbuatanmu manusia boleh gak lihat. Tapi Tuhan melihat. Lebih penting mana manusia melihat apa Tuhan yang melihat? Lebih penting mana kita tahu apa Tuhan yang tahu? Tuhan maha adil. Gak apa-apa. Hari ini kalau engkau berbuat baik dan bosmu gak perhatiin. Dan orang lain yang dapat perhatian, biarin. Hari ini kalau engkau berbuat baik, orang lain yang dapat kredit dari perbuatan baikmu, biarin. Hari ini kalau engkau jadi suami, jadi istri yang udah baik. Tapi suamimu masih terus ngerongrong kau. Marah engkau bilang, ini istri macam apa sih kamu? Biarin. Ada Tuhan yang maha adil. Sama-sama bilang sama saya, Yesus yang saya sembah, dia maha adil. Dia pasti memperhitungkan semua iman saya. Yang percaya bilang amin. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Ingat kisah Daud ketika dia bertemu dengan Saul. Kita mengatakan Saul 2 kali. Bu, Pak, dia masuk ke goa. Mohon maaf, dia BAB, buang air besar. Dan Daud di belakangnya. Kita bilang apa? Seluruh mighty man-nya Daud bilang sikat, hajar, bunuh. Tapi apa kata Daud? No, aku tidak akan mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Saya mau bilang bagi dunia itu bodoh. Makanya saya mau bilang, Bu, Pak, dengar baik perkataan saya. Ingat, Tuhan maha adil. Perbuatan baikmu ingat, jangan harapkan manusia. Manusia, kalau kita berharap sama manusia, manusia hanya kasih ruang sesempit-sempitnya buat kita. Berharap sama Tuhan, karena Tuhan kasih kita ruang sebesar-besarnya. Suatu hari ada orang bilang sama saya, Pak Pendeta, saya kecewa sama pendeta. Saya kecewa sama pendeta ini, Pak Pendeta. Saya bilang bagus. Lu kok bagus? Puji Tuhan. Saya kecewa banget, mantap. Lu kok mantap, Pak Pendeta? Ini saya kecewa, lu kok malah bilang mantap? Saya bilang manusia harus sering-sering dibikin kecewa sama manusia. Agar manusia tahu satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan hanya Yesus. Bu, jangan berharap sama suami, Bu. Kecewa kamu. Bu, jangan berharap sama anak. Saya gedein anak, nanti kalau dia udah gede, dia akan berbakti sama saya. Nanti dia ketemu sama cewek, kok dilupain, Bu. Bu, halo Bu, tolong dijawab, Bu. Ya Bu, saya jauh-jauh dari Jakarta, Bu. Tadi makan ikan sama Ibu Elisa, enak ikannya, ikan paus. Bu, jangan berharap sama pendeta, Bu. Pendeta mau saya hebat apapun pasti, Bu, mengecewakan, Bu. Semua jemaat THS Makassar pada malam hari ini yang datang, jangan berharap sama yang namanya manusia. Saya nggak peduli, saya hebat apa dia, saya nggak peduli. Bahkan kalau perlu jalannya dengan napak lagi, di atas ada lingkaran, di belakang ada sayap. Selama namanya manusia pasti. Saya bilang sama jemaat yang saya layani di gereja. Saya bilang sama jemaatnya, jangan berharap sama saya. Loh, saya aja gak berharap sama diri saya. Halo? Manusia rajanya mengecewakan. Manusia selama kita menguntungkan buat dia, dia baik. Selama ada maunya sama kita, dia baik. Selama gak ganggu kita, dia baik. Tapi lihat, ketika kepentinganmu beradu sama kepentingannya, di mana-mana manusia sama akan mementingkan dirinya sendiri. Lihat, saya baik sama saudara dimin saya terus ya tadi. Ini joke lucu-lucuan, jangan dianggap serius. Memang saya pendeta model beginian. Amin. Coba bilang kiri kanan saudara berharap sama Tuhan saja. Yuk, yang berharap sama Yesus kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Oleh karena itu, walaupun Daud diperlakukan tidak adil oleh ayahnya, oleh keluarganya, ingat, walaupun Daud ditinggalkan oleh ayahnya, ketika Nabi Samuel memilih the next king of Israel, Alkitab mengatakan Daud gak diajak. Tapi ingat, Tuhan maha adil. Orang boleh tutup pintumu. Tapi kalau Tuhan udah buka,
Gak ada yang bisa tutup. Gak ada yang bisa tutup. Orang boleh bikin politik sama saudara. Tapi ingat, kalau Tuhan berkenan atasmu, engkau bukan turun tapi naik. Jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kerjakan diberkati berhasil. Yang ketiga, nanti sesi berikutnya kita akan membahas mengenai berhala. Ibu-ibu yang mau datang bisa datang, yang tidak mau datang kebangetan. Yang ketiga, sambil saya undang pemain keyboard bisa bantu saya. Tolong dikasih kunci Inggris. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah tertidur. Yang ketiga adalah ingatlah, waktu akan membuktikan segala sesuatu. Juri terbaik adalah waktu. Gusti Orasare, Tuhan tidak tertidur. Yang pertama apa? Ingat bahwa Tuhan melihat segala sesuatu. Yang kedua ingat bahwa Tuhan maha adil. Yang ketiga ingat waktu akan. Hari ini bisa saja yang benar dinyatakan salah. Yang salah dinyatakan benar. Tapi ingat, waktu akan membuktikan segala sesuatu. Waktu akan menguji segala sesuatu. Semua boleh ngaku emas. Tapi waktu juga yang akan membuktikan mana emas asli, mana emas Jawa. Emas Jowo. Emas asli di tengah masalah, di tengah musim yang berat. Gak akan luntur. Bilang setuju, yang setuju bilang amin. Waktu akan membuktikan hamba Tuhan yang asli akan terbukti oleh waktu. Hamba Tuhan yang palsu akan terbukti oleh waktu. Kekayaan, kesuksesan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, cara yang tidak benar. Ingat omongan saya, pasti waktu juga yang membuktikannya. Siapa orang itu, benar apa tidak? Pasti. Waktu juga yang akan santai aja. Colek kiri kanan saudara, santai aja bos. Tolong kasih yang sedih-sedih mas. Amin. Waktu akan apa ibu-ibu? Colek kiri kanan saudara. Udah gak usah ngoyo. Bilang udah gak usah ngoyo. Tau ngoyo kan? Gak tau ngoyo ya? Ngoyo tuh gak usah maksa gitu. Gak usah gitu. Gak usah maksa. Udah. Kalau memang itu berkatmu, tidak ada yang bisa ambil. Tapi kalau itu bukan berkatmu, kamu mau gedor kayak apapun juga pintu. Tuhan gak buka. Saya pendeta yang percaya. Kalau Tuhan mau angkat kamu, gak ada manusia yang bisa halangin kamu. Makanya hidup ini gak usah ngangkat-ngangkat diri. Lihat gak orang yang mau kurang tinggi kalau foto begini? Capek gak? Capek. Udah. Hidup ini berpadanan aja. Udah. Gak usah palsu. Gak usah munafik. Coba colek kiri kanan bilang, jangan munafik ya. Ayo gak apa-apa, ayo pendeta yang sudah, ayo gak apa-apa ya. Ayo. Jangan munafik ya. Gak ada yang berani colek Ibu Elisa, paling bahaya. Bisa wuh. Saya tadi ngobrol sama Ibu Elisa di meja makan. Saya sangat muda, saya tanya Ibu udah 70 something. Kasih tolong sama kami yang muda ini. Apa rahasianya? Bisa memimpin gereja besar di cabang kota Makassar, Papua, Sulawesi dan sekitarnya. Satu kalimat yang memberkati saya. Dia bilang begini, udah hidup ini jalanin aja. Kalau memang Tuhan mau kasih, pasti Tuhan kasih. Orang mau apa? Ada orang kadang-kadang muji kita. Ada orang begini, udah kita jalanin aja. Hati kita jalan aja sama Tuhan. Jangan takut. Saya udah banyak cerita lah ke Mesir. Naik unta, ya Bu ya. Jatuh, dan seterusnya. Lihat, kalau Tuhan mau pakai orang itu gak bisa lari. Makanya pesan saya, kalau kamu benci sama orang, tapi kamu lihat orang itu dipakai Tuhan. Pesan saya ini baik-baik, Gideon 1 ayat 2. Udah mundur aja, mundur. Karena semakin kamu pengen tutup jalan orang itu, semakin malu nanti kamu dibuatnya. Karena kalau tangan Tuhan atas seseorang, jenderal juga gak bisa stop orang itu. Jadi kalau lihat orang diurapi Tuhan, saran saya jangan jadi musuh, mendingan jadi teman. Biar urapannya ngalir sama saudara. Yang amin dapat urapan, yang belakangan latah gak dapat. Kasih. Yang terakhir, ibu-ibu diberkati amin. Coba yang diberkati kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Yang terakhir, Gusti Orasare, Tuhan tidak teringat. Yang keempat, Tuhan adalah Tuhan yang selalu menjaga kita. Sama-sama bilang sama saya, ada Tuhan yang menjaga kita. Mazmur 121, 4 dan 8. Ini saya terakhir. Yuk. 3, 2, 1. Ya, sesungguhnya Tuhanlah penjagamu. Di sebelah tangan kananmu. Yang ke-6, matahari. Ayatnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-7. Ini lebih mantap. Padahal udah ending khotbahnya ini. Ayat yang ke-7 sama-sama kita baca. Ia akan menjaga. Ayat yang ke-8 yuk sama-sama. Para perempuan, woman of God, woman of grace. Dari HS 3, 2 ya Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. 4 kebenaran.
Gusti ora sare. Tuhan tidak pernah tertidur. Yang pertama, Tuhan selalu melihat. Baik buruk Tuhan lihat. Kabar buruknya apa? Dia gak bisa disuap. Alkitab bilang Tuhan memperhitungkan semuanya. Yang kedua, ingat apa? Tuhan maha adil. Santai. Santai. Matematikanya Tuhan beda sama matematikanya dunia. Udah santai aja. Tulus aja, lurus aja. Berkatmu pasti. Yang ketiga apa? Ingat waktu akan membuktikan segala. Dan yang keempat, yang terakhir, ingat ada Tuhan yang menjaga kita. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Berapa banyak yang diberkati firman Tuhan bisa lambaikan tangan saudara. Kasih tos kiri kanan saudara, katakan kita punya Tuhan yang dahsyat. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang luar biasa.